Mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Puji syukur 355. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Sabda Tuhan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu terjadilah bahwa rasul-rasul ditangkap oleh pengawal bait Allah, lalu dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi. Imam Agung menegur mereka, katanya, "Dengan keras kami telah melarang kamu mengajar dalam nama Yesus, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Bahkan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul yang lain menjawab, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri, dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan penyelamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kami adalah saksi dari segalanya itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang menantikan Dia." Mereka lalu mencabuki para rasul dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu rasul-rasul dilepaskan. Maka mereka itu meninggalkan sidang agama dengan gembira, karena telah dianggap layak menderita penghinaan demi nama Yesus. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan,
yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Nyanyikanlah lagu baru telah dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua di surga. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dan aku mendengar suara nyaring dari mereka. Anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba, puji-pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk di surga itu berkata, Amin. Dan para tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah Yesus wafat, Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak murah dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kaki beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman,
dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus di situ. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bulan Mei dan Oktober dikhususkan untuk penghormatan kepada Bunda Maria. Hal ini sudah berlangsung lama, dikatakan kurang lebih sejak abad pertengahan. Pada suatu ketika Paus Paulus ke-6 dalam dokumen Maria Cultis menegaskan dan menetapkan bahwa bulan Mei dipersembahkan kepada Bunda Maria.